Shalom anak-anak, kembali kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu dari bab 7, belajar dari para martir. Bahan Alkitab Matius 24 ayat 8 sampai 13. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah memahami arti martir. Yang kedua, memahami sikap tegas seorang Kristen terhadap imannya kepada Kristus. Yang ketiga, memahami peranan Roh Kudus terhadap hidup orang percaya. Yang keempat, memahami sikap hidup beriman sesuai dengan teladan Yesus. Nah, sebelum kita akan memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami akan kembali melanjutkan pembelajaran kami. Kiranya Tuhan yang menolong, Roh Kudus-Mu yang memberikan kemampuan kepada para siswa untuk mereka boleh mengerti pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebagai pendahuluan, pada bab sebelumnya kita sudah belajar bagaimana Roh Kudus sangat berperan aktif dalam perkembangan gereja, baik dalam perjanjian baru maupun sampai masa kini. Kuasa Roh Kudus yang memampukan orang percaya untuk tetap mempertahankan imannya kepada Kristus, bahkan sampai rela mengorbankan nyawanya demi Kristus. Inilah yang dikatakan dengan martir. Nah, kita akan mempelajari kisah dari beberapa martir. Sebagai pendahuluan untuk memulai kisah para martir ini, martir adalah orang-orang yang menganggap bahwa Tuhan Yesus begitu berharga buat dirinya sehingga rela mati demi Tuhan Yesus. Nah, dalam Matius 24 ayat 8 sampai 13, kamu boleh membuka Alkitabmu dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 8 sampai 13. Nah, Ibu akan membacakan bagi kita semua dalam ayat yang ke-8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, inilah firman Tuhan yang mengatakan bahwa kisah para martir ini sudah dinubuatkan, sudah dinyatakan di dalam Alkitab bahwa banyak orang akan mengorbankan dirinya demi Kristus. Tetapi dalam kebenaran ini dikatakan bahwa ini barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, walaupun ia mati demi mempertahankan imannya. Nah, inilah yang dikatakan dengan martir. Nah, beberapa kisah martir
Yang pertama adalah Polikarpus. Siapakah Polikarpus ini? Nah, Polikarpus adalah murid Yohanes yang melayani di kota Smyrna. Kalau sekarang kota Smyrna itu berada di Turki. Dia adalah seorang uskup. Dia hidup di zaman Kaisar Romawi Marcus Aurelius Antonius, yaitu tahun 162 sampai 180 Masehi. Walaupun Marcus Aurelius ini dikenal sebagai kaisar yang baik, tetapi sejarah mencatat bahwa di masa pemerintahannya terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Nah, salah satu korban dari penganiayaan ini adalah Polikarpus. Polikarpus pun dibakar hidup-hidup di tengah-tengah pasar. Dia tewas sebagai martir bagi Kristus pada usia ke-87 tahun. Yang berikutnya adalah John Wycliffe. John Wycliffe ini lahir di sebuah desa di Yorkshire, Inggris tahun 1325, menempuh studi teologinya di Universitas Oxford. Dia melayani dan berjuang demi Kristus. Tetapi ironisnya, dia ditolak dan dianiaya oleh gereja, dan bukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus. John Wycliffe berjuang melawan pengajaran-pengajaran yang salah dalam gereja. Dia melihat begitu banyak orang yang sedang mengalami kebutaan rohani. Perjuangan Wycliffe dilakukan dengan cara dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris, karena baginya setiap orang harus diberikan keleluasaan membaca Alkitab dalam bahasanya sendiri. Kemudian dia pun mengajarkan doktrin-doktrin sesuai dengan pengajaran Alkitab. Ternyata apa yang dilakukan oleh Wycliffe tidak disukai oleh gereja. Pihak gereja meminta dia untuk tidak mengajarkan doktrin-doktrinnya. Kedudukannya sebagai pengajar di Universitas Oxford pun dicopot. Bahkan Wycliffe sempat diasingkan oleh gereja. Tetapi semuanya tidak meruntuhkan semangatnya. Dia tetap teguh menyatakan kebenaran firman Tuhan sampai pada akhirnya dia meninggal dunia tanggal 31 Desember 1384 dalam usia ke-56 tahun. Konsili Konstan memutuskan bahwa John Wycliffe adalah seorang yang sesat, sehingga jenazahnya harus dilemparkan jauh dari gereja. Jenazah Wycliffe diangkat dari kubur, dibakar, dan abunya dibuang ke sungai Rhine. Berikutnya adalah William Tyndale. William Tyndale lahir pada tahun 1494 di dekat perbatasan Wales, Inggris. Tyndale adalah orang yang berpendidikan tinggi dan memiliki kemampuan berbahasa asing. Selain sebagai dia yang memahami bahasa Inggris, ia juga memahami bahasa Ibrani, Yunani, Jerman, Latin, dan Spanyol. Dia pernah bersekolah di Oxford dan di Cambridge. Dengan kepintarannya tersebut, Tyndale akhirnya menyerahkan hidupnya untuk mempelajari Alkitab dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Ia dicatat sebagai orang pertama yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani dan Yunani, ke dalam bahasa Inggris. Alasan Tyndale menerjemahkan Alkitab ini karena keyakinannya bahwa kebobrokan gereja terjadi karena firman Allah tidak diajarkan secara benar kepada rakyat. Gereja mulai bergerak untuk membatasi pengaruh William Tyndale dan terjemahannya. Tyndale ditangkap, dipenjarakan oleh Raja Henry ke-8 pada tahun 1535. Namun penjara tidak membuat dia
untuk berhenti, namun dia terus bersemangat untuk berkhotbah di dalam penjara dan membuat banyak orang bertobat. Pada tanggal 6 Oktober 1536, keputusan hukuman mati dijatuhkan kepada Pendle. Ia dihukum gantung dan dibakar di kota Vilvoorde. Yang berikutnya adalah John Bunyan. Bunyan lahir pada tanggal 30 November 1628 di Harrowden, Elstow, Inggris. Dia adalah seorang sastrawan jenius. Pada masa mudanya, dia adalah seorang pemabuk dan sering melakukan pelanggaran seksual sampai pada akhirnya dia bertobat dan dipakai Tuhan untuk berkhotbah di desa-desa sekitar Bedford. John Bunyan dipenjarakan di Bedford selama 12 tahun, namun kondisi penjara yang buruk tidak membuat imannya runtuh. Kondisi penjara yang buruk membuat semangat dari John Bunyan ini untuk terus berkobar memberitakan Injil. Dia berkarya sampai pada akhirnya dia meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 1688 di London. Yang berikutnya adalah Dietrich Bonhoeffer, seorang pendeta di sebuah gereja Jerman yang menolak kebijakan Hitler untuk melenyapkan orang-orang Yahudi atau memperbudak mereka. Bonhoeffer adalah pendeta yang menolak kebijakan Hitler. Sekalipun diancam akan dibunuh, akan dihukum, ia tidak takut. Ia mempertahankan anugerah keselamatan yang mahal harganya. Anugerah itu tidak bisa dipakai untuk tunduk kepada penguasa yang berbuat jahat, tidak adil, dan menindas. Dan pada akhirnya Bonhoeffer ditangkap, dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Hitler. Namun ia berhasil memberikan teladan kepada umat Kristen di Jerman untuk tidak tunduk kepada ketidakbenaran. Kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas bagi anak-anak Ibu sekalian. Kita akan merenungkan siapa Yesus Kristus. Nah, coba kamu tuliskan beberapa hal yang menjadikan Kristus begitu berharga buatmu. Kerjakan di buku catatan. Kemudian yang bagian kedua adalah menghayati kehidupan para martir. Tugasmu adalah memilih salah satu dari tokoh-tokoh martir di atas, lalu sampaikan dalam bentuk video kisah hidupnya mempertahankan imannya kepada Kristus. Kirim ke WA Guru Agama Kristen. Sebagai penutup dari pembelajaran kita hari ini, anak-anak Ibu yang sekalian, bahwa kita telah mendengarkan tentang kisah beberapa martir. Martir adalah orang yang rela untuk mengorbankan hidupnya, mengorbankan nyawanya demi mempertahankan imannya kepada Kristus. Kiranya melalui pembelajaran hari ini tentang kisah para martir, kamu pun tetap setia akan imanmu kepada Kristus. Kita akan menutup pembelajaran hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan telah menolong kami. Kiranya kami boleh mengerti akan pembelajaran tentang kisah para martir, dan kami akan tetap setia kepada Engkau bahkan sampai akhir hayat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.